Perkenalkan, nama saya Devi Maftuka Hanum dari LPTK Universitas PGRI Kunjurungan Malang dengan NIM 25610114250. Saya sedang melakukan ujian kinerja di SMP Muhammadiyah 3 Kudus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Sebelumnya kita akan mengucapkan basmalah sebelum mengawali belajar hari ini yang akan dipimpin oleh Mbak Nabila. Atau kita bisa berdoa sebelum mengawali pelajaran hari ini. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil rabbal alamin. Terima kasih untuk Mbak Nabila. Sebelumnya saya mau tanya siapa yang tidak berangkat dari ini ya? Yang tidak berangkat dari ini? Bu Anu mau absen terlebih dahulu ya. Ahmad Muzalik, ya. Alif Rizky Rahmadan, Bunga Juliana, Faih Ainal Jalfa, ya. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita agar bisa menambah semangat pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional agar semakin menambah rasa ideologi di dalam diri kita. Teman-teman bisa berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila besar negara, rakyat adil makmur sentosa, di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, Semuanya silakan duduk. Terima kasih teman-teman. Sebelum memulai untuk materi siang ini atau pagi ini, pertama-tama Ibu Guru mau tanya, siapa yang sudah tahu apa itu ekonomi? Apakah ada yang tahu? Sebelumnya ada yang bisa menunjukkan apakah itu ekonomi? Ya, silakan. Aktivitas manusia yang bertujuan untuk kebutuhan kehidupan, baik itu berupa barang maupun jasa. Ya, terima kasih untuk teman kita yang sudah menyebutkan apa itu ekonomi. Siapa yang di sini tadi pagi makan nasi? Ayo, nasi atau bubur, atau ikan, atau ayam. Apakah itu termasuk kebutuhan kita? Iya, kebutuhan kita sendiri. Lalu, apakah tadi yang di sini ada yang naik motor, atau naik sepeda, ataukah diantar orang tua, atau naik bis? Adakah yang jalan kaki? Ada. Nah, semua itu kan termasuk kebutuhan untuk diri kita. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang apakah itu ekonomi. Ekonomi adalah kebutuhan yang dilakukan untuk memenuhi kehidupan manusia itu sendiri. Jadi ekonomi itu ada 3.
G. Apa saja? Siapa yang tahu apa saja yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ya, boleh. Betul? Boleh diulangi lagi? Boleh lebih keras lagi ya? Biar bisa teman-temannya dengar. Ya, yang sebelah sana apakah dengar? Dengar? Coba diulangi Mas, apa itu ekonomi? Apa saja kegiatan ekonomi? Siapa yang tahu? Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Betul sekali. Produksi. Kalau ada yang menanam padi, di sawah, itu termasuk kegiatan apa ya? Menanam padi di sawah. Apakah menanam padi di sawah? Sebelumnya, karena belum ada yang paham tentang ekonomi, kita akan menyimak video ini dulu ya. Biar bisa tahu apakah itu ekonomi, apa itu produksi. Siapa yang tahu apa itu produksi? Betul. Produksi itu tidak hanya pabrik membuat sepatu, tidak hanya rokok jarum membuat rokok, tapi produksi itu setiap yang menghasilkan barang ataupun jasa, seperti tukang menjahit. Apakah itu bisa dikatakan produksi? Bisa. Seperti lagi saat kita menanam padi, apakah bisa dikatakan produksi? Bisa. Apakah nanti ada lagi kita saat membuat roti bisa dikatakan produksi? Bisa. Jadi tidak semua yang dikatakan produksi itu harus di pabrik. Kita lanjutkan. Apa itu distribusi? Siapa yang tahu apa itu distribusi? Ayo coba. Ya, boleh. Ya, boleh tepuk tangan, berikan aplaus untuk temannya. Jadi, setelah kita melihat video ini sudah tahu apa itu kegiatan ekonomi, apa itu kegiatan produksi, apa itu kegiatan distribusi, dan apa itu konsumsi. Kalau kita menulis, berarti ini sebagai apa ya kita ya? Kita sebagai pengguna jasa. Berarti kita sebagai konsumen, sebagai konsumsi. Selanjutnya kita lihat apa itu distribusi. Setelah melihat video ini, sudah pada tahu apakah itu ekonomi, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak melulu tentang makan, tidak melulu tentang pabrik. Jadi kegiatan ekonomi ada berapa tadi teman-teman? Ada 3. Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Setelah itu kita akan membuat kelompok ya. Di sini guru baru membawa lembar kerja untuk kita nanti bisa menyampaikan lembar kerja kepada antar kelompok agar kita tahu apakah itu yang dimaksud konsumsi, apakah itu yang dimaksud dengan distribusi, apakah itu yang dimaksud dengan konsumsi, distribusi, dan produksi.
Jadi tidak hanya monoton produksi di rokok jarum, produksi sepatu, produksi roti, tidak harus pabrik. Karena menanam padi termasuk produksi apa tidak? Produksi. Kalau kita membuat anyaman dari bambu untuk kandang ayam itu termasuk produksi apa tidak? Termasuk produksi. Sekarang yang lagi hits di zaman now kan ada Shopee, beli di Shopee, klik 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 diantar Pak Paket. Berarti Pak Paketnya termasuk apa? Distribusi, mengantarkan barang. Sekarang kita akan belajar tentang itu semua. Bisa dijawab, ini bisa dijawab ya. Ya, kalau yang kurang paham dengan kelompok yang lain bisa belajar dengan kelompok yang lainnya. Silahkan. Nanti waktunya kira-kira sekitar 30 menitan. Ya, boleh dicoba deh, dikerjakan terlebih dahulu. Nanti dikerjakan bisa di belakang sini juga bisa. Nanti masing-masing kelompok bisa presentasi ya. Ya, bisa di sini atau di belakangnya juga bisa. Waktunya kira-kira sekitar 30 menitan ya. Iya. Ya, kerjakan. Bisa bertanya dengan kelompok yang lainnya juga bisa. Dicoba. Ya, nggak apa-apa, ditulis saja. Ayo, apa Kak ini? Ini kan ada orang beli barang, beli di pasar, sama keluarganya makan apa itu? Konsumsi betul. Bisa dijelaskan lagi? Dijelaskan juga bisa, udah tahu apakah itu konsumsi, apakah itu produksi. Betul, pintar sekali. Mana? Ditaruh belakangnya ini juga nggak apa-apa. Taruh sini kalau nggak cukup. Ya. Berdasarkan gambar di atas, termasuk kegiatannya apakah ini? Ini kan ada keluarga sedang makan. Berarti dia melakukan apa? Mengkonsumsi. Betul sekali. Saya jelaskan. Ya. Yang tidak tahu untuk bisa tanya dengan kelompok yang lain juga bisa. Ya gak apa-apa, saling bisa saling membantu antar temannya juga bisa. Gimana? Konsumen itu pemakai, menggunakan, orang yang menggunakan barang dan jasa. Kamu kalau makan nasi memakai, menghabiskan barang jasa. Contoh ini teman-teman. Ini apa? Tip X. Tip X ini kalau dipakai habis apa tidak? Habis. Berarti kita akan menggunakan. Berarti konsumsi itu selalu menggunakan, memakai, menghabiskan, dan mengurangi manfaat dari tip X. Kalau tip X-nya habis, dijual bisa tidak? Tidak bisa. Berarti kan sudah habis manfaatnya. Jadi selama yang menghabiskan, menggunakan, itu bisa dikatakan oleh konsumsi. Boleh, kamu boleh mempresentasikan dulu, nanti temannya bawa apa yang sudah boleh presentasikan dulu. Ayo berdiri. Iya. Ayo. 1, 2, 3 berdiri. Iya. Yuk. Nanti apa presentasi ini ya? Gak usah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Untuk kegiatan distribusi, kemudian dalam menjadi produsen, memasak, dan barang. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau presentasi lagi? Ya, boleh. Ya, kelompok 4 bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelompok Kevin, Haji, dan Faisal, Rizky. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan atau proses untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang. Sekian dulu dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mempresentasikan apa yang kelompok 1? Tentang ekonomi. Berarti ekonomi tadi ada berapa ya teman-teman? 3 apa saja? Sekarang yang dimaksud konsumsi itu apa ya? Konsumsi, mengurangi manfaat suatu barang. Berarti kalau teman-teman memakai buku kalau sudah dicoret-coret, berarti kan apakah bisa dijual lagi? Bisa, tapi ditaruh di tempat loak biasanya nggih. Harganya bisa sama tidak dengan yang baru? Yang baru beli di toko, apakah buku yang sudah dicoret-coret harganya sama dengan buku yang ada di toko? Tidak sama. Berarti mengurangi nilai suatu produk. Yang dimaksud konsumsi itu selalu mengurangi nilai di suatu produk. Yang pertama tadi distribusi. Siapa tadi yang distribusi? Berarti distribusi itu apa? Kegiatan menyalurkan barang. Kalau sekarang biasanya itu yang anak-anak muda, Gen Z itu biasanya yang menyalurkan barang biasanya apa? Kalau kita yang di toko kuning, ini tanggal 11 ya, check out. Biasanya yang ngirim siapa? JNT, betul. Pak Paket JNT. Betul sekali. Terus tadi siapa yang dapat produksi? Siapa yang dapat produksi tadi? Halo, siapa tadi yang dapat produksi? Kelompok 4. Ya, jadi produksi itu apa teman-teman? Berarti kalau penjahit termasuk produksi tidak? Kalau Pak Tani menanam padi di sawah, apakah itu produksi? Kalau ada tukang batu membuat rumah, produksi, membangun, menambah nilai suatu barang. Tapi kalau mengurangi nilai suatu barang, biasanya disebut konsumsi. Sudah paham tentang produksi? Ada yang belum tahu tentang distribusi? Sudah? Ayo, ada yang tahu tentang distribusi apa tidak? Sudah tahu tentang distribusi? Ya. Kalau konsumsi sudah pada tahu semua? Mungkin teman-teman sudah pada tahu semua apa itu distribusi, apa itu konsumsi, apa itu produksi. Tapi mungkin kita hanya taunya
gawe, tapi tidak tahu kalau itu sebenarnya produksi. Tahu barangnya tapi tidak paham apakah itu yang dimaksud produksi, apakah itu yang dimaksud distribusi, apakah itu yang dimaksud konsumsi. Tadi ada yang tanya, Bu, di swalayan ada yang jual sembako, itu termasuk apa ya? Ada swalayan, contoh di Indomaret atau di tempat minimarket lainnya jualan sembako, kita mengambil barang itu sendiri, itu termasuk apa? Kita mengambil berarti kita menggunakan, berarti konsumsi. Jika yang swalanya berarti menjual barangnya. Jadi distribusi tidak melulu mengantar ya, tidak melulu mengantar. Distribusi itu bisa dikatakan distribusi tidak melulu orang yang mengantarkan barang. Di pasar ada penjual kelontong, penjual bahan-bahan makanan, itu bisa dikatakan seorang distribusi, ya, karena dia kan menawarkan barang, memberikan barang kepada konsumen. Apakah kalau mau beli minyak harus ke pabrik minyaknya? Tidak harus. Apakah kalau mau beli beras harus ke petaninya? Pak, aku petubes dan awes panen nggih, Pak. Apakah seperti itu? Tidak. Berarti kan kita bisa beli di toko. Berarti toko sebagai apa? Distributor yang memberikan barang, memfasilitasi barang kepada kita, kepada konsumen. Kita ini sebagai apa ya di ruang kelas ini ya? Kita menggunakan kursi. Siapa yang membuat kursi? Produsen, membuat asalnya kayu, dipelitur, dipaku menjadi kursi, ya kan? Setelah itu ada nilainya tidak? Ada. Beli kan? Sudah jadi bagus pasti bernilai tinggi. Kalau kita apakah harus menebang kayu dulu kalau mau duduk di kursi? Tidak. Pasti kita membeli dari pedagang, ya kan? Dari toko. Yaitu bisa dikatakan seorang distribusi. Kalau kita mau, tapi distribusi itu tidak melulu soal kita membeli di toko. Distribusi ada yang, tadi siapa yang bagian distribusi ya? Distribusi. Ini. Distribusi ada berapa jenis? 3. Siapa yang tahu distribusi ada berapa jenis? 3. Distribusi langsung. Siapa yang tahu distribusi langsung? Mbak Nabila atau Mbak Kamila bisa? Ya, distribusi langsung contohnya itu seorang penjahit yang menyerahkan langsung ke konsumen. Kalau Bu Guru mau tanya, kalau konveksi membuat baju diambil seorang pedagang di pasar, berarti itu sebagai apa? Berarti distribusi apa itu? Saya ambil barang dari konveksi. Konveksi saya ambil, terus saya jual di pasar. Termasuk distribusi apa itu? Distribusi tidak langsung karena ada perantaranya. Kalau semi distribusi, ada yang tahu distribusi semi? Contohnya seorang contoh produk, ada Samsung, ada produk Xiaomi. Itu kalau mau menjual barang, apakah kita harus datang ke tokonya? Kalau mau beli HP, contoh produk Samsung, produk Xiaomi, kita itu biasanya akan membeli di counter. Tapi counter itu belinya di mana? Ada yang tahu? Ada yang mendistribusikan, ada yang menjualkan tapi langsung dari pabriknya, dari pembuatnya. Tidak kan, masa kita belinya tidak bisa langsung ke pabrik, tapi ada yang menawarkan barangnya itu sendiri. Jadi distribusi tadi ada berapa, Mbak? Ada 3.
Ini dari kelompok 3. Terus yang kelompok 4 ada yang namanya konsumsi. Tadi siapa yang tahu apa itu konsumsi? Konsumsi adalah memakai barang atau mengurangi manfaat barang. Contoh kegiatan konsumsi apa saja, Mas? Ya, yang dimaksud contoh konsumsi apa saja? Betul, membeli makanan di warung. Berarti kita kan menggunakan. Terus apa lagi? Membeli pakaian di toko. Berarti kita membelinya gak langsung ke konveksi kan? Di tokonya. Apalagi? Membeli bahan-bahan pokok di pasar. Contoh biasanya apa? Di swalayan. Di swalayan kan kita ambilnya di toko, kita ambil di swalayan beras. Berarti kan kita mengambil. Yang menjadi distribusinya berarti seorang swalanya itu tadi sendiri. Sebagai tempat untuk menggunakan, menyalurkan barang. Terus tadi produksi. Ini dapat produksi. Ayo produksi. Siapa yang tahu produksi jasa keuangan memberikan layanan perbankan? Contohnya ada contohnya tidak? Siapa yang tahu contohnya? Contoh produksi memberikan layanan di tempat kita kan ada. Gimana? Produksi kita memberikan contohnya itu di Pak Budi ya, BMT operasi itu kan kita memberikan, kita kan ada memberikan. Jadi produksi itu tidak selalu membuat ya, tidak selalu membuat. Perusahaan jasa keuangan, perusahaan jasa keuangan itu apa ya? Bank, betul. Terus betul, BMT itu apa? Koperasi simpan pinjam. Bengkel memperbaiki kendaraan. Kenapa kok bisa dikatakan produksi? Memperbaiki motor, betul. Karena memperbaiki. Kalau motornya kan mogok diperbaiki, betul. Motor rusak diperbaiki. Berarti memproduksi apa? Distribusi itu apa? Menyalurkan barang. Contoh menyalurkan barang, kalau Bu Guru mempunyai toko handphone, aku mau beli handphone ke perusahaan handphone, bisa dikatakan produksi tidak? Aku makan punya toko, mau beli handphone, berarti aku sebagai apa? Distribusi. Kalau produksi yang membuat. Sekarang kita sesudah melaksanakan pembelajaran, kita akan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang apa ya? Ekonomi apa saja? Jadi besok nanti Bu Guru bisa, kalau ada yang kurang paham nanti bisa dijelaskan lagi ya. Akhir kata Bu Guru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Doa akhir kelas bisa dipimpin oleh Mas Pandu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Terima kasih ya teman-teman.